Kawan-kawan, jika kita bicara mengenai hibernasi, bayangan kita mungkin ada pada cerita sains fiksi ilmiah dengan teknologi tinggi. Namun, ratusan tahun yang lalu, kita sudah mendapatkan sebuah cerita tentang hibernasi yang bahkan sudah diceritakan dalam Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah Ashabul Kahfi banyak dikutip dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran dari Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basuni, yaitu cerita mengenai 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Hibernasi biasanya terjadi pada hewan sebagai upaya untuk bertahan dari cuaca yang ekstrim, untuk menghindari kematian akibat kelaparan atau bencana alam. Pada manusia modern, proses hibernasi hampir tidak mungkin dilakukan secara alamiah. Namun, ilmuwan biomolekuler dan program luar angkasa beberapa negara sedang berupaya memecah kode genetik agar manusia bisa dimati surikan untuk berbagai tujuan. Misalnya untuk perjalanan luar angkasa, atau akibat penyakit kronis ingin bertahan ratusan tahun sampai suatu saat ditemukan obat yang mujarab. Kelly Drew, profesor dari University of Alaska, berpendapat manusia bisa melakukan hibernasi apabila memahami prosesnya. Dalam penjelasannya, Kelly mengungkapkan esensi hibernasi adalah regulasi suhu tubuh. Dengan menurunkan suhu tubuh, maka konsumsi kalori dapat dikurangi mengingat kita yang berdarah hangat, makan untuk menjaga tubuh agar tetap stabil. Secara konsep, tertidur dengan suhu tubuh yang sedikit dikurangi bisa memangkas banyak energi untuk makanan. Contoh saja tupai yang melingkarkan tubuh. Mereka mampu mengubah suhu tubuhnya dari 37 derajat Celcius menjadi minus 2 derajat Celcius, dan itu memangkas rasio metabolisme mereka hingga 99%. Namun itu adalah tupai, berbeda dengan manusia. Manusia secara keras kepala terus mempertahankan suhu tubuhnya di angka 38 derajat. Memang dalam posisi tidur, suhu tubuh kita akan mengalami penurunan sekitar 1-2 derajat. Tetapi lebih dari itu, yang terjadi adalah kita akan mengalami hipotermia. Jika suhu tubuhnya naik, maka kita akan mendapatkan demam. Secara mudahnya, perubahan suhu tubuh manusia menjadi indikator beres tidaknya tubuh kita. Dalam kondisi yang lebih parah, penurunan suhu tubuh mampu memicu terjadinya kegagalan fungsi pada organ. Pada suhu 33 derajat Celcius, jantung kita akan berdetak dengan lebih cepat, dan pada suhu 25 derajat Celcius, besar kemungkinan jantung kita akan berhenti. Jika kalian selamat dari hipotermia tersebut, maka ada resiko mengalami kerusakan ginjal. Drew mengklaim memiliki obat yang dia yakini dapat melakukan pendinginan tubuh dengan aman. Dia menggambarkan fungsinya sebagai menolak termostat alami manusia. Tubuh manusia memiliki sensor alami yang ketika kedinginan akan melakukan mekanisme menggigil agar tetap hangat. Obat ini bekerja dengan handal pada tikus, hewan non-hibernasi yang telah menjadi model eksperimentalnya, dan Drew sedang dalam pembicaraan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika tentang pengujian pada manusia. Pada tahun 2019, National Institute of Health mendanai karyanya dengan hibah 11,8 juta US dollar. BBC juga sempat menuliskan artikel terkait hibernasi pada tubuh manusia. Dalam artikel tersebut, terdapat satu bagian paragraf yang menerangkan lebih detail bagaimana setiap 1 derajat yang turun, metabolisme tubuh kita berkurang 5-7%. Kondisi ini mengurangi kemampuan tubuh untuk memproses nutrisi penting seperti oksigen, dan ini menjadikan organ yang membutuhkan menjadi lebih terlindungi. Secara teori, jika terus-menerus menurunkan suhu tubuh kita, maka proses biologis pada tubuh juga berhenti, dan itu membuat kita berada dalam keadaan mati suri. Ibaratnya adalah jam yang mati. Secara fisik tidak ada yang salah dengan jam tersebut. Komponen di dalamnya tetap utuh, tidak bergerak, hanya terdiam. Lalu untuk menyalakannya kembali butuh baterai baru atau energi listrik. Untuk manusia, yang dibutuhkan adalah sedikit panas untuk membuat organ kembali berfungsi. Isu bertahan hidup ini menjadi permasalahan utama bagi para peneliti. Memang kondisi dingin mengawetkan organ, tetapi membuat nyawa tidak melayang saat mendinginkan dan juga saat menghangatkan kembali, itulah yang menjadi tantangan. Pertanyaan ini sedang ditanggapi serius oleh NASA. Mulai pada tahun 2014, badan tersebut mendanai penelitian tentang hibernasi jangka panjang sebagai cara untuk memfasilitasi perjalanan ruang angkasa. Pergi ke Mars misalnya, dibatasi oleh kebutuhan para astronot untuk melakukan hal-hal seperti makan dan bergerak. Jika proses metabolisme mereka dapat diperlambat hingga hampir nol,
mereka dapat secara teoritis melakukan perjalanan lebih jauh. Manfaat yang jelas adalah membutuhkan sedikit makanan, kata John Bradford, seorang insinyur kedirgantaraan yang bekerja untuk mengembangkan protokol hibernasi manusia. Satu anggota kru tetap sadar, sementara yang lain hibernasi selama 2 minggu. Mereka dapat disimpan dalam pot kecil yang terbungkus dalam perisai pemblokiran anti radiasi. Meskipun protokolnya belum benar-benar dijalankan, Bradford optimis dengan pernyataannya. Kami tidak dapat menemukan alasan apapun untuk menghentikan proyek yang menjanjikan ini. Namun, resiko komplikasi medis tidak nol. Karena tubuh kita tidak menyimpan cadangan makanan, para astronot harus diberi makan melalui tabung yang dimasukkan secara operasi dengan membuat lubang melalui bagian perut. Bradford mengatakan tantangan terbesarnya adalah menurunkan suhu tubuh tanpa menyebabkan mereka menggigil dan membakar energi. Di rumah sakit, menggigil diatasi dengan obat penenang, tetapi tim Bradford mewaspadai tim astronot yang mengkonsumsi obat penenang berat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan bisa membawa pada halusinasi akut. Yang benar-benar dibutuhkan adalah obat yang dapat menurunkan suhu inti seseorang dengan aman. Bradford dan Tisserman sama-sama menunjuk obat semacam ini sebagai terobosan medis yang potensial. Desain pod hibernasi yang dibuat oleh insinyur NASA menggunakan casing lunak dengan pengaturan yang disesuaikan untuk hibernasi soft, lingkungan yang tenang dengan cahaya yang redup, suhu rendah kurang dari 10 derajat Celcius, dan kelembapan yang tinggi. Para astronot akan tetap bisa bergerak dengan leluasa dan mengenakan pakaian yang menghindari panas berlebih, dibekali sensor yang dapat dipakai untuk mengukur postur, suhu, dan detak jantung mereka. Setiap kapsul dikelilingi oleh wadah air yang bertindak sebagai perisai terhadap radiasi. Hibernasi sebenarnya akan membantu melindungi orang dari efek berbahaya radiasi selama perjalanan luar angkasa. Jauh dari medan magnet bumi, kerusakan yang disebabkan oleh partikel berenergi tinggi dapat menyebabkan kematian sel, penyakit radiasi, atau kanker. Dengan kru yang beristirahat untuk waktu yang lama, kecerdasan buatan atau AI akan ikut berperan selama anomali dan keadaan darurat. Selain memantau konsumsi daya dan operasi otonom, komputer di dalamnya akan mempertahankan kinerja optimal pesawat ruang angkasa hingga kru dapat dibangunkan. Uji hibernasi manusia dalam jangka panjang oleh NASA masih belum memperoleh izin dari FDA Amerika dan kemungkinan harus dilakukan uji publik dan voting parlemen. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.